Bapak Ibu Saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih, pada saat ini kami datang berkumpul di hadapan-Mu dalam suasana duka. Kami berterima kasih untuk hidup yang Engkau sudah anugerahkan kepada Oma atau Ibu Mariana Kartika tercinta, 94 tahun, yang telah Engkau panggil pulang ke rumah-Mu. Tuhan, kami percaya hidup dan mati ada di dalam kuasa-Mu. Karena itu kami serahkan seluruh jalannya ibadah kremasi ini ke dalam tangan-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan. Hiburlah hati yang berduka dan kuatkanlah kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang pembangkitan dan hidup, kami berdoa. Amin. Ya, shalom, puji nama Tuhan. Dalam ibadah kremasi kali ini, saya mengambil tema kremasi dan pengharapan kebangkitan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kita berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ibu atau Oma Mariana Kartika tercinta yang telah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia ini dengan usianya ke-94 tahun. Usia yang mungkin tidak semua orang bisa mencapainya. Hidup beliau itu adalah sebuah anugerah, dan kepergian beliau adalah panggilan Tuhan yang penuh dengan kasih. Dalam momen ini, hati kita dipenuhi dengan kesedihan karena kehilangan. Namun juga penuh dengan pengharapan karena iman kepada Kristus yang sudah bangkit dan memberikan janji hidup kekal. Pengkhotbah 3 ayat 1-2 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Amin. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup dan mati itu berada di tangan Allah. Tidak ada yang kebetulan, semua sudah ditetapkan dan diatur oleh Allah. Hari ini kita melaksanakan ibadah kremasi untuk Oma kita tercinta, Ibu Mariana Kartika. Mungkin sebagian dari kita bertanya, apakah kremasi itu sesuai dengan iman Kristen? Saudara, mari kita lihat firman Tuhan dengan jelas. Alkitab tidak pernah secara khusus memerintahkan cara-cara tertentu untuk mengurus jenazah, apakah dikubur, dibakar, atau di dalam bentuk-bentuk yang lain. Dalam Alkitab kita melihat penguburan sering dilakukan. Abraham menguburkan Sarah di Gua Makapela, Kejadian 23. Kemudian Yusuf minta agar tulangnya dibawa ke tanah Kanaan dalam Keluaran 13 ayat 19. Bahkan Tuhan sendiri yang menguburkan Musa di dalam Ulangan 34 ayat 6. Namun ada juga contoh pembakaran tubuh dalam konteks-konteks tertentu. Misalnya di dalam 1 Samuel 31 ayat 12 sampai ke 13. Mayat Saul dan anak-anaknya itu dibakar, lalu tulangnya dikuburkan. Artinya apa? Artinya Alkitab tidak memberikan satu aturan yang mutlak. Prinsipnya, tubuh orang percaya itu akan kembali menjadi debu, entah lewat proses penguburan ataupun pembakaran. Yang terpenting di sini apa? Yang terpenting di sini adalah iman kepada Yesus Kristus. Sebab pada hari kebangkitan, Allah itu berkuasa membangkitkan tubuh yang baru, yang mulia. Paulus menegaskan di dalam 1 Korintus 15 ayat 42 sampai dengan yang ke-44. Dikatakan begini, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Amin. Dengan demikian, kremasi bukanlah satu penghalang bagi Allah untuk membangkitkan kita, membangkitkan tubuh orang percaya. Sebab Allah yang menciptakan dari debu tanah, Kejadian 2 ayat 7, tentu sanggup membangkitkan tubuh baru dari abu kremasi sekalipun. Seperti apa yang dikatakan oleh Spurgeon,
Spurgeon berkata begini, tidak peduli betapa kecil dan hancurnya tubuh, Tuhan tahu bagaimana menyatukan kembali apa yang telah tercerai-berai. Itu kata Spurgeon. Karena itu, pengajaran penting bagi kita adalah apa? Bahwa kremasi tidak bertentangan dengan ajaran Alkitab. Alkitab tidak menyuruh, Alkitab juga tidak melarang. Jadi jika dilakukan boleh, tidak dilakukan juga boleh. Yang terpenting apa tadi? Yang terpenting adalah iman kita kepada Kristus yang memberi kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudara, janganlah kita itu terikat pada cara-cara pengurusan jasad, melainkan arahkan hati kita kepada pengharapan akan kebangkitan. Ingatlah bahwa tubuh ini hanya fana, sementara. Tetapi roh atau jiwa yang percaya kepada Kristus itu akan hidup kekal bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan surga. Marilah kita memakai hidup yang masih Tuhan beri ini untuk memuliakannya. Sebab kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan memanggil kita pulang. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ibu atau oma tercinta Mariana Kartika telah beristirahat setelah menjalani hidup panjang di dalam penyertaan Tuhan. Tubuhnya memang akan lenyap, entah dikuburkan atau dikremasi, tetapi jiwa atau rohnya itu aman bersama-sama di dalam Kristus. Kiranya kita semua dikuatkan oleh pengharapan ini. Saya tutup dengan satu ayat dari Roma 14 ayat yang ke-8. Roma 14 ayat 8 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup Adam atau mati, kita adalah milik Tuhan. Haleluya. Amin. Kiranya firman Tuhan dapat memberi pencerahan, menjadi berkat bagi kita semua yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kembali kami bersyukur karena Engkau sudah menyertai ibadah kremasi pada hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa tubuh ini memang kembali menjadi debu, tetapi jiwa atau roh yang percaya kepada Kristus itu aman di dalam tangan-Mu dan akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Kami menyerahkan oma tercinta, Ibu Mariana Kartika sepenuhnya ke dalam kasih dan kuasa-Mu. Hiburkanlah keluarga yang ditinggalkan dengan pengharapan kekal di dalam Kristus Yesus. Dan biarlah kami semua yang masih hidup ini memakai waktu yang Tuhan beri untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk segala kasih dan penghiburan yang kami terima. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin.